Pemirsa, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia mengungkapkan ledakan yang terjadi di Port of Beirut pada pukul 18.02 waktu setempat. Lokasi ledakan berdekatan dengan pusat kota Beirut dan berjarak sekitar 7 km dari KBRI Beirut. Satu warga negara Indonesia menjadi korban luka atas tragedi tersebut. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Lebanon, Hajrianto Y. Tohari. Excellency, terima kasih sudah bersama Prime Time. Pak Duta Besar, bagaimana kondisi Anda dan juga khususnya warga negara Indonesia yang ada di sana pasca tragedi ledakan di Lebanon, Pak? Ya, alhamdulillah kondisi warga negara Indonesia di Lebanon dalam keadaan aman dan selamat, kecuali satu orang saja yang mengalami luka ringan atau luka sedang ya, yang sudah ditangani oleh dokter dan sekarang sedang dalam keadaan stabil, baik, dan sedang melakukan pemulihan sakit serta terutama adalah trauma akibat terkena pecahan properti yang mengakibatkan luka di bagian wajah. Ya, Excellency, siapakah warga negara Indonesia yang terluka tersebut dan kenapa sampai bisa terluka? Ya, seperti diketahui bahwa radius kerusakan yang diakibatkan oleh ledakan ini kan sampai 10 km ya. Jadi mereka yang tinggal di dalam radius 10 km itu yang mengalami kerusakan rumah, pecahan kaca atau atap yang jatuh dan sebagainya tertimpa. Dan kebetulan WNI kita itu yang mengalami nasib naas seperti itu. KBRI yang berjarak sekitar 7 km tidak terlalu mengalami dampak dari ledakan ini, karena kebetulan KBRI berada di perbukitan dan juga dihalang-halangi oleh hutan kota ya, sehingga dengan demikian guncangan yang diakibatkan oleh ledakan tersebut tidak sampai mengakibatkan kerusakan di KBRI. Ya. WNI kita itu mengalami nasib tertimpa oleh benda keras yang pecah akibat ledakan itu. Ya, Pak Hajrianto, kami atau tim kami tepatnya mendapatkan sebuah gambar yang kami terima langsung dari Beirut, Lebanon, bagaimana kondisi pasca ledakan. Memang sungguh dahsyat kerusakannya, Pak. Bahkan dari jarak 10 km ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Yang ingin kami tanyakan, apakah memang pemerintah Beirut, Lebanon khususnya sudah memberikan konfirmasi penyebab ledakan tersebut memang akibat adanya amonium nitrat yang terkumpul di sana, Pak? Atau ada alasan lain? Presiden Lebanon dan Perdana Menteri Hassan Diab sudah memberikan penjelasan bahwa sekarang tim investigasi yang dibentuk sedang bekerja untuk mengungkapkan penyebab dari terjadinya ledakan dahsyat tersebut dan sekaligus untuk dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab untuk kemudian harus dihadapkan ke pengadilan. Tetapi sampai jam ini belum ada keterangan resmi atas hasil dari investigasi yang telah berjalan dan nampaknya juga belum ada kesimpulan. Untuk sementara memang ledakan ini ditengarai sebagai sebuah kecelakaan dalam pengamanan tempat penyimpanan amonium nitrat dalam jumlah yang sangat besar, yaitu 2.750 ton. Ini bukan kintal apalagi kilogram, tetapi 2.750 ton. Yeah. Yang sampai seorang presiden Lebanon, Michel Aoun, itu menyatakan keterkejutannya bagaimana mungkin sebuah bahan kimiawi yang sedemikian besarnya berada di tempat itu sudah selama 6 tahun
dan tidak ada pengelolaan, bahkan juga banyak yang tidak mengetahui. Ya. Karena itu memang ini merupakan sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh tim investigasi yang sekarang sedang melakukan pekerjaan dan tugasnya itu. Ya, Ekscelensi, kita tidak bermaksud mendahului hasil investigasi, tetapi dari perspektif keamanan kawasan, Pak Hajrianto, apakah mungkin ada satu teori karena penyebabnya sudah kita ketahui dari amonium nitrat, tetapi pemicunya apakah bisa dari perspektif keamanan kawasan, mungkin terorisme? Sampai jam ini tidak ada satu keterangan pun dan juga tidak ada penjelasan kalau itu terkait dengan terorisme. Betul bahwa kawasan ini merupakan bagian dari kawasan panas ya, di Timur Tengah, dan karena itu ada pasukan pemelihara perdamaian UNIFIL PBB yang berjumlah 1.270 diantaranya adalah dari pasukan penjaga perdamaian dari negara kita tercinta, yang juga merupakan jumlah pasukan terbesar yang dikirim untuk misi perdamaian ini. Nah, melihat konteks kawasan yang seperti itu, memang berpotensi untuk memunculkan spekulasi-spekulasi mengenai apa yang ada di balik terjadinya ledakan yang sangat besar ini. Tetapi sampai jam ini semuanya tersebut masih merupakan spekulasi-spekulasi. Ya. Kita tahu dan bukan rahasia lagi bahwa Lebanon ini wilayah proksi ya, di mana berbagai kekuatan dunia itu ada tangan-tangannya yang di kawasan ini. Ya. Maka itu potensi untuk melahirkan spekulasi-spekulasi yang bermacam-macam itu. Tetapi sekali lagi, sejauh sumber yang sifatnya resmi dan official masih dalam kategori sebuah kecelakaan pengelolaan dalam hal pengamanan sebuah hanggar yang menyimpan bahan yang mudah meledak seperti itu. Ya, Excellencies, analisa sederhana saya begini, kalau lokasi ledakan berdekatan dengan pusat kota, di mana di pusat kota Beirut tersebut mungkin adalah kawasan diplomatik, apakah tidak memunculkan spekulasi seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa ini memang merupakan bagian dari sesuatu yang disengaja, tetapi mengambil pemicunya adalah di kawasan yang memang terdapat amonium nitrat tadi, Pak Hajrianto? Ya, betul sekali, karena kawasan pelabuhan ini termasuk salah satu kawasan yang sangat ketat dijaga oleh aparat keamanan untuk setiap orang yang memasuki kawasan pelabuhan tersebut. Kami mengalami berkali-kali, karena kami sering mengadakan kegiatan di kapal perang KRI Sultan Hasanuddin yang dibawa oleh pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia, yang dilengkapi dengan 120 personil terlatih dan sebuah helikopter militer yang sangat canggih. Ya. Kami ketika harus memasuki kawasan itu mengalami pemeriksaan yang ketat, bukan hanya ditanyakan bukti mengenai identitas diri, melainkan juga tujuan dan jenis acara yang akan dihadiri. Dalam wilayah yang sedemikian ketat memang sangat mengejutkan yang terjadinya ledakan ini. Karena itu masuk akal apabila Perdana Menteri Hasan Diab memberikan statement yang sangat keras yang akan mencari siapa yang bertanggung jawab di balik terjadinya ledakan ini. Ya, Ekscelensi, saat ini kan kita punya banyak pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Apakah tidak ada alih fungsi tugas sementara untuk membantu negara tersebut menangani pasca ledakan? Ya, pasukan kontingen Garuda yang tergabung dalam UNIFIL di bawah tanggung jawab PBB juga sudah bergabung dengan tim yang dibentuk oleh UNIFIL
untuk memberikan bantuan. Bahkan beberapa orang anggota pasukan yang bertugas di bidang kesehatan, 2 orang dokter dan beberapa tenaga medis juga sudah bergabung dengan tim yang dibentuk oleh UNIFIL tersebut untuk bergabung dengan tim-tim yang lain untuk melakukan perbantuan kemanusiaan terhadap korban dan dampak dari ledakan ini. Alhamdulillah kita secara cepat, Komandan Kontingen Garuda Indonesia, Kolonel Setio Wibowo, tadi juga sudah melaporkan kepada kami tentang partisipasinya di dalam tim gabungan untuk memberikan bantuan humanitarian ini. Ya, Excellency, terhadap keluarga korban atau mungkin warga negara Indonesia yang berada di Lebanon atau Beirut dan sekitarnya, apakah kedutaan besar kita membuka jalur atau media komunikasi untuk berinteraksi dengan mereka? Ya, kita membuka hotline untuk menjadi pusat informasi bagi para keluarga di tanah air yang memerlukan informasi-informasi dan juga bagi warga negara Indonesia yang berada di Lebanon. Kebetulan kita sudah memiliki satuan tugas yang terus bekerja sejak terjadinya krisis akibat pandemi, dan perlu diketahui bahwa sebelum pandemi COVID-19 ini, Lebanon juga sudah mengalami krisis politik yang dimulai pada bulan Oktober tahun yang lalu, yaitu besarnya terjadi gerakan protes yang sampai mengakibatkan Perdana Menteri terdahulu mengundurkan diri pada bulan Oktober tahun 2019, yang kemudian krisis politik tersebut juga belum sepenuhnya teratasi, masuk krisis pandemi COVID-19, dan sekarang ditambah lagi dengan terjadinya ledakan yang memiliki dampak yang luar biasa itu. Alhasil KBRI dengan Satgasnya itu sudah tinggal melanjutkan dan meningkatkan kegiatannya dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia. Dan untuk itu keluarga di tanah air yang memiliki anak atau saudara dan anggota keluarga lainnya yang berada di Lebanon diharapkan tetap tenang dan tidak panik. Insya Allah semuanya dalam pantauan perwakilan Republik Indonesia di Beirut. Baik, Excellency, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali bertugas. Terima kasih.